Hello everyone, welcome to my Lecturer Notes channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi catatan kuliah Matematika Ekonomi. My Lecturer Notes kali ini akan membahas tentang fungsi penerimaan, maksimum profit, dan elastisitas sebagai aplikasi turunan sederhana dalam bidang ekonomi. Mari kita mulai membahas tentang fungsi penerimaan atau revenue. Dalam suatu proses produksi dikenal ada istilah penerimaan atau revenue. Penerimaan yang diperoleh dari seluruh proses produksi dikatakan sebagai penerimaan total atau total revenue, disingkat sebagai TR. Secara matematis, penerimaan rata-rata dapat dinyatakan sebagai TR sama dengan P dikali Q, di mana P adalah harga yang ditawarkan dan Q adalah jumlah barang yang diproduksi. Selain total revenue, ada juga istilah penerimaan rata-rata atau average revenue, disingkat AR. AR ini merupakan penerimaan total dibagi dengan jumlah unit barang yang diproduksi. Secara matematis, penerimaan total dapat dinyatakan sebagai AR sama dengan TR dibagi dengan Q. TR sebelumnya didefinisikan sebagai P dikali Q, sehingga apabila dibagi lagi dengan Q, hanya akan menyisakan P atau harga saja. Selanjutnya, marginal revenue atau MR adalah tingkat perubahan dari penerimaan total terhadap perubahan satu unit produk yang terjual kepada konsumen. Secara matematis, marginal revenue dapat dinyatakan sebagai turunan pertama dari total revenue terhadap Q atau DFQ DQ, di mana Q adalah jumlah barang yang ditawarkan atau yang diproduksi, dan P adalah harga yang ditawarkan. Nah, mari kita lihat latihan soal berikut. Diketahui fungsi permintaan suatu barang adalah P sama dengan 15 kurang 2Q. Tentukanlah fungsi penerimaan marginalnya. Untuk menjawab soal ini, maka yang pertama kita lakukan adalah menuliskan rumus total revenue. TR sama dengan P dikali Q. Ini adalah P, jadi P-nya adalah 15 dikurang 2Q dikali dengan Q, menghasilkan 15Q dikurang 2Q pangkat 2. Sehingga fungsi penerimaan marginalnya adalah dinyatakan sebagai MR sama dengan turunan pertama TR terhadap Q. Nah, ini diturunkan, TR-nya diturunkan, akan sama dengan 15 dikurang 4Q. Selanjutnya, mari kita ke pembahasan tentang maksimum profit. Maksimum profit atau keuntungan maksimum akan dicapai pada saat marginal revenue sama dengan marginal cost atau MR sama dengan MC. Nah, ini secara teoritis berlaku pada berbagai bentuk pasar. Nah,
kedua, keuntungan akan diperoleh dari hasil selisih antara total revenue dengan total cost-nya. Jadi, keuntungan itu akan diperoleh dari selisih antara total penerimaan dengan total biaya. Selanjutnya, bentuk umum fungsi keuntungan atau laba dinyatakan oleh P sama dengan TR dikurang TC. Total revenue dikurang dengan total cost. Sehingga keuntungan maksimum atau Pmax diperoleh ketika MC sama dengan MR, atau MC itu merupakan turunan pertama dari TR terhadap Q sama dengan turunan pertama dari TC terhadap Q. Nah, mari kita lihat contoh soal berikut untuk lebih jelasnya. Jika diketahui fungsi permintaan adalah 1000 dikurang 2Q, dan fungsi biaya total adalah Q pangkat 3 dikurang 59 Q pangkat 2 ditambah 1315 Q ditambah 2000. Hitunglah kondisi keuntungan maksimumnya. Mari kita jawab bersama soal ini. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah mencari penerimaan totalnya atau total revenue sama dengan P dikali dengan Q sama dengan 1000 dikurang 2Q dikali dengan Q akan menghasilkan 1000 Q dikurang 2Q pangkat 2. Nah, selanjutnya kondisi keuntungan maksimum adalah ketika MR atau marginal revenue sama dengan marginal cost. Dengan demikian, marginal revenue-nya atau MR sama dengan TR action atau turunan pertama dari TR terhadap Q sama dengan 1000 dikurang 2Q pangkat 2 diturunkan terhadap Q sama dengan 4Q. Nah, MC-nya sama dengan TC action atau turunan pertama TC terhadap Q. Jadi, fungsi ini yang diturunkan terhadap Q akan menghasilkan 3Q pangkat 2 dikurang 118Q ditambah 1315. Nah, dengan demikian P action sama dengan Pmax, P maksimum terjadi ketika MR sama dengan MC. Jadi MR-nya disamakan dengan MC. 1000 dikurang 4Q sama dengan 3Q pangkat 2 dikurang 118Q ditambah 1315. Nanti akan menghasilkan min 3
Q pangkat 2 ditambah 114 Q dikurang 315 sama dengan 0. Lalu masing-masing dibagi 3 menghasilkan min Q pangkat 2 ditambah 38 Q dikurang 105 sama dengan 0. Kemudian difaktorkan menjadi min Q dikurang 3 kali Q dikurang 35 sama dengan 0. Dengan demikian diperoleh Q1-nya sama dengan 3 dan Q2-nya Q2-nya sama dengan 35. Nah, di sini ada dua nilai Q. Jadi untuk mengetahui mana yang lebih memaksimalkan keuntungan, maka kita pilih mana yang memiliki turunan kedua lebih besar daripada 0. Mari kita cari lagi. Jadi turunan kedua dari akan menghasilkan P aksen double aksen sama dengan, jadi fungsi ini yang diturunkan, fungsi ini. Jadi diturunkan fungsi min 3 Q pangkat 2 ditambah 114 Q dikurang 315 diturunkan lagi terhadap Q. Nanti akan menghasilkan min 6 Q ditambah 114. Nah, selanjutnya kita substitusi nilai Q1 dan Q2 tadi pada fungsi P ini, P double aksen. Jadi untuk Q sama dengan 3, maka P double aksen sama dengan min 6 dikali 3 ditambah 114 menghasilkan 96. 96 ini nilainya besar dari 0. Selanjutnya untuk Q sama dengan 35, maka apabila substitusi ke turunan kedua dari P akan menjadi min 6 dikali dengan 35 ditambah dengan 114 menghasilkan min 96. Min 96 ini kurang dari 0. Nah, karena P double aksen kurang dari 0 untuk Q sama dengan 35, maka tingkat produksi yang menghasilkan keuntungan maksimal adalah pada saat jumlah barang yang diproduksi sebanyak 35 unit. Adapun besarnya keuntungan adalah P sama dengan TR dikurang TC, sehingga ini sama dengan min 35 pangkat 3 ditambah 57 pangkat dikali 35 pangkat 2 dikurang 315
kali 35 kemudian dikurang dengan 2000. Menghasilkan 13.925. Selanjutnya, mari kita membahas tentang elastisitas. Elastisitas adalah suatu bilangan yang menginformasikan persentase perubahan yang terjadi pada suatu variabel sebagai reaksi terhadap perubahan 1% pada variabel lain. Selanjutnya, produk yang memiliki sifat elastisitas berarti perubahan 1% atas suatu variabel akan berpengaruh signifikan terhadap keseluruhan perubahan. Produk yang memiliki sifat inelastisitas berarti perubahan 1% terhadap suatu variabel tidak akan berpengaruh besar terhadap keseluruhan variabel. Elastisitas terbagi menjadi dua, yakni elastisitas permintaan dan penawaran. Tingkat elastisitas apabila dinyatakan dalam bentuk matematis adalah disimbolkan sebagai epsilon. Jadi ini adalah elastisitas. Elastisitas merupakan P dibagi dengan Q. Kemudian diturunkan dQ dP. Tingkat perubahan suatu variabel dapat ditulis sebagai berikut. Jadi elastisitas sama dengan delta Qx dibagi dengan Qx dikali dengan Px dibagi dengan delta Px sama dengan delta Qx dibagi dengan delta Px dikali Px dibagi dengan Qx. Jadi delta itu menyatakan tingkat perubahan. Nah, selanjutnya mari kita lihat besaran nilai elastisitas. Nah, dikatakan inelastis apabila nilainya kurang dari 1. Bila nilai elastisitasnya kurang dari 1. Nah, perubahan permintaan biasanya dinyatakan dalam persentase lebih kecil daripada perubahan harga. Misalnya, jika harga naik 10% menyebabkan permintaan barang turun sebesar 5%. Contoh inelastisitas dalam permintaan barang adalah kebutuhan pokok seperti beras. Kemudian apabila nilai elastisitasnya besar dari 1, maka dikatakan elastis. Permintaan terhadap suatu barang dikatakan elastis apabila perubahan harga suatu barang menyebabkan perubahan permintaan yang besar. Misalnya, apabila harga turun 10% menyebabkan permintaan barang naik 20%. Karena itu nilai elastisitas lebih besar dari 1. Barang mewah, contohnya mobil, merupakan contoh dari permintaan elastis. Selanjutnya, apabila nilai elastisitasnya sama dengan 1, maka dinyatakan elastis unitary. Contoh elastis unitary adalah jika harga naik 10%, maka permintaan barang turun 10% juga. Selanjutnya, apabila nilai elastisitas sama dengan 0,
dikatakan inelastis sempurna. Pada kondisi ini, berapapun harga suatu barang, orang akan tetap membeli dalam jumlah yang dibutuhkan. Contohnya adalah permintaan garam. Yang terakhir adalah apabila nilai elastisitasnya tidak terhingga. Disebut elastis tak terhingga. Dalam kondisi ini, perubahan harga sedikit saja menyebabkan perubahan permintaan yang tak terhingga besarnya. Elastisitas ada dua, yakni elastisitas permintaan dan penawaran. Mari kita mulai membahas tentang elastisitas permintaan atau demand elasticity. Yang dimaksud dari elastisitas permintaan adalah rasio atau angka perbandingan antara persentase perubahan jumlah barang yang diterima dengan persentase perubahan dari harga barang itu sendiri. Elastis demand dapat dijabarkan dari fungsi Q sama dengan Fp. Sehingga secara matematis, elastisitas permintaan dapat dituliskan sebagai berikut, seperti ini. Variabel yang berpengaruh adalah P dan Q, di mana P merupakan harga per unit dan Q adalah jumlah barang yang diterima. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soal berikut. Fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh QD sama dengan 15 kurang 3P pangkat 2. Tentukan elastisitas permintaan jika diketahui harga pasar adalah 4 atau P sama dengan 4. Mari kita jawab bersama. Jadi, fungsi permintaannya dinyatakan sebagai QD sama dengan 15 dikurang 3P pangkat 2. Sehingga QD aksen diturunkan. Jadi fungsi QD diturunkan terhadap P adalah D QD DP sama dengan min 6P. Nah, untuk elastisitasnya sama dengan DQD DP dikali PD QD. Sama dengan turunan dari QD terhadap P adalah min 6P dikali PD-nya adalah P dibagi 15 kurang 3P pangkat 2. Nah, min 6P dikali P-nya adalah 4. Jadi disubstitusi nilai P adalah 4 dikali 4 dibagi 15 kurang 3 kali 4 pangkat 2 sama dengan 2,91. Jadi nilai elastisitasnya itu adalah sebesar 2,91. Mari kita lihat berdasarkan besaran nilai elastisitasnya. Jika nilai elastisitas besar dari 1, dalam hal ini adalah 2,91, berarti produk ini adalah elastis. Produk ini memiliki tipikal elastisitas yang elastis, di mana apabila terjadi kenaikan harga sebesar 1%, maka akan terdapat penurunan jumlah barang yang diminta sebesar 2,91%. Jadi produknya elastis. Apabila
terdapat kenaikan harga sebesar 1%, maka akan terdapat penurunan jumlah barang yang diminta sebesar 2,91%. Selanjutnya adalah elastisitas penawaran atau supply elasticity. Elastisitas penawaran didefinisikan sebagai rasio atau angka perbandingan antara persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan dengan persentase perubahan dari harga barang itu sendiri. Elastisitas penawaran dapat dijabarkan dari fungsi supply Q sama dengan Fp. Secara matematis, elastisitas penawaran dapat dituliskan sebagai berikut. Jadi turunan Qs terhadap P dikali dengan PD dibagi dengan QD, di mana P adalah harga per unit dan Q adalah jumlah barang yang diminta. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soal berikut. Fungsi penawaran suatu barang ditunjukkan oleh Qs sama dengan min 200 ditambah 7P pangkat 2. Tentukanlah elastisitas penawarannya pada tingkat harga P sama dengan 10 dan P sama dengan 15. Mari kita jawab soal berikut. Jadi yang pertama ditulis adalah Qs. Qs sama dengan min 200 ditambah 7P pangkat 2. Selanjutnya Q aksen S atau turunan pertama Qs terhadap P. Jadi fungsi Qs ini diturunkan terhadap P akan menghasilkan 14P. Nah, nilai elastisitasnya adalah sebesar N S sama dengan dQs dP dikali dengan P per Qs. Nah, turunan pertama Qs terhadap P adalah 14P dikali dengan P dibagi dengan min 200 ditambah 7P pangkat 2. Nah, apabila P sama dengan 10, maka nilai elastisitasnya sama dengan 14 dikali 10 dikali 10 dibagi min 200 ditambah 7 kali 10 pangkat 2 sama dengan 2,8. Nah, nilai elastisitas untuk P sama dengan 15 adalah 14 dikali 15 dibagi min 200 ditambah 7 kali 15 pangkat 2. Nanti akan menghasilkan 2,3. Nah, nilai elastisitasnya untuk P sama dengan 10 adalah 2,8 dan nilai elastisitas untuk P sama dengan 15 adalah 2,3. Nah, semuanya besar dari 1, sehingga keduanya elastis. Sampai di sini dulu my lecture notes kali ini. Thanks for watching and see ya!